Sobat Jejak 98, pemirsa sekalian, hari ini saya berada di rumah duka keluarga Rumo Pawenas, mendapatkan informasi terkait adanya hama yang telah menyerang ribuan pohon kelapa di wilayah Boyong Atas dan mungkin sebagian Pakuure, karena memang sebagian Pakuure dan Boyong Atas di perbatasan itu ada yang milik orang Pakuure, ada juga orang Boyong Atas. Nah, Bung, apa? Selamat sore Pak. Siapa kote? Ya. Nama kote? Pak Noldi. Oke, Pak Noldi, selamat siang Pak Noldi. Itu terkait dengan apa kote ini kan hama yang sudah menyebar. Itu seberapa lama? Baik belum tiki landasan kita. 6 bulan 7 bulan? Karena katanya terjadi beberapa kali ya? Iya, ini sudah 6-7 bulan. ulang lagi kan. Oh gitu. Kalau misalnya itu kira-kira menyentuh berapa ratus hektar kira-kira. Artinya kalau misalnya PTP punya yang 200 hektar, terus kemudian masyarakat tuh berapa ratus hektar? Jadi kira-kira 300-an ya. Nah, kalau sekitar 300-an hektar itu produksi kan, kalau itu bisa produksi berapa Pak Eden? Kalau 300 hektar itu bisa 100.000 ton? Oh, kira-kira mendekati lah ya. Oke. Nah, kalau kemudian karena adanya serangan dengan penghasilan kelapa iya no di desa maupun PTP kan. Nah, kalau kemudian dia kalau penyerangan itu 100 pengaruh hama ini berapa persen yang dia boleh kasih hancur? Apa 70% atau berapa? 50%, hanya setengah. Nah, tapi yang lain bilang sampai 70%. Bagaimana Pak Eden? Yang so rusak, DP jadi rusak itu berapa persen? Penghasilan menurun 70%. Menurun 70%. Jadi produksi berarti tinggal 30% ya? Bukan. Jadi perbandingan 70. Jadi istilah dang ntar biasanya 70 dang. Istilah Dia kurang sekitar 30%. Ya, Oh, jadi 30% yang merosot. Jadi 70%. Oke. Kira-kira berarti kalau dia hampir 100.000 ton berarti kurang lebih 3 miliar ya. Kalau dikonversi ke harga per 100 ton 1 juta. Berarti sekitar kurang lebih 3 miliar lah. Kurang lebih ya. Nah, berarti kalau 2 bulan produksi bisa jadi 6 miliar. Nah, sekarang apa upaya-upaya dari petani atau perusahaan terkait dengan penyebaran hama ini? Karena kurun waktu 6 bulan. Apa sekarang yang ini? Apakah ada tindakan manual dari petani seperti kebiasaan atau ada campur tangan pihak lain dalam rangka mencegah hama yang beredar ini? Kalau petani ya pasrah karena awam. Oh, jadi tahu DP pohon kan, tambah lagi dia DP hama di pohon di atas, di daun, di pucuk ya. Harapan dinas terkait ada antisipasi lain. Nah, sekarang komunikasi antara petani dengan dinas terkait atau pemerintah setempat itu seperti apa? Ada enggak sekarang dalam rangka menanggulangi kalau 6 bulan mengalami terus, karena kuartal itu berarti 2 kali kuartal toh. Nah, terjadi penurunan produksi berarti mempengaruhi perputaran ekonomi pedesaan. Nah, komunikasinya untuk penanggulangan itu bagaimana? Pak, dari pihak perusahaan sudah ada. Orang cuma pantau. Cuma monitor. DP produk menurun. Oh, begitu. Sudah ada langkah-langkah orang. Tapi langkah-langkah. Oh, jadi hanya berarti jadi minggu lalu waktu mereka datang hanya mengidentifikasi tentang penurunan produksi pengaruh hama ya. Tapi kemudian langkah pencegahannya untuk itu
Belum ada. Nah, kalau ada. oke, nah kalau kemudian kalau masyarakat yang sekitar 100-an hektar itu, masyarakat sendiri bagaimana? Pak Eden, bagaimana masyarakat? Untuk komunikasinya dengan pihak Pemda atau masyarakat atau apa? Kalau dengar masih informasi. Kan kelihatan lah. Ini Iya toh. Mungkin nanti di Enggak ya? Ada lihat kartu. dua ini udah Enggak, ciri. itu ada 3 kartu. Ini asal. Tiga kartu. Koneng. Empat kartu. Bur ada ya. Oh ada ini. Itu. ya Bang. Makanya teluran kali bisa dikit. Kita berdiri, Dek. Hah? Kita berdiri. Oke, kalau masyarakat sendiri Kita lebih banyak dari dengan karena kan itu perusahaan, tindakan perusahaan. Nah, kalau masyarakat sendiri bagaimana? Antara perusahaan dengan apa terpisah. Iya, toh. Iya. Tentunya- Secara Tentunya resmi, orang membutuhkan perhatian dari pemerintah. secara resmi Dari belum terinformasi ke Pihak pemerintah instansi terkait. terkait. Oh, belum ya. kalau modelnya pun dia sudah. Oh, Kontua pernah. Tapi pihak kelompok tani Kalau bagus, tindak lanjut. apa tertulisnya bisa bandingkan. bisa Toh, dorong itu. misalkan boyong pe produk itu. Karena memang sama kata sampai penanggulangan tempor itu busuk. Pokoknya baru perusahaan. Orang ikut bikin kelompok, Kemudian bikin laporan, pengaduan. usulan, kamu udah bikin pelatihan. Oh. Bikin pelatihan, kamu masyarakat yang Bergerak. kasih obat. Nah, oke. Nah, sekarang ada enggak tindakan kalau so dua kali kuartal kok ini masyarakat sendiri bagaimana? Tindakannya sekarang. Kalau dulu ada, sekarang bagaimana? Kalau dia ke kuartal ke ini tahun buat hidup. Oh, Hamas so hampir 1 tahun. Nah, kalau dia so hampir 1 tahun, apa yang tindakan ini? Belum ada. Ya, mesti menurun gitu. Nah, artinya tindakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah melakukan pencegahan. Pak Eden gimana Pak Eden? So ada enggak langkah-langkah kelompok tani atau apa? Belum ya? Jadi 1 tahun pasrah begitu? Iya. Oke, nah kemudian kalau misalnya ini karena ada dampak penyebaran dari perusahaan, karena bagaimanapun terintegrasi antara perusahaan dengan masyarakat, itu memberi dampak. Nah, perusahaan sendiri terhadap masyarakat bagaimana? Ada enggak komunikasi untuk? Gimana tuh harus datang? Pasti apa? Ya, karena jangan. Tahun ini kok kita lihat sama dengan pandemi. Karena ada CSR itu biasanya ke CRS biar cuma bantuan sosial, tapi ini kemudian ada dampak yang serius mengenai hama. Dari beberapa perusahaan. Belum ada dari perusahaan maupun pemerintah ya. Nyebar ini dia. Belum ada. Oke, demikian informasi terkait dengan penyebaran hama yang telah berlangsung sekitar 1 tahun dalam diskusi-diskusi kecil sambil para tokoh-tokoh masyarakat ini rehat setelah membuat sabuah pada rumah duka. Inilah wacana yang belum terkomunikasi baik dengan pihak perusahaan maupun dengan pemerintah mengenai teknis pencegahan. Padahal ini sudah berlangsung 1 tahun. Nah, kami berharap bahwa lewat informasi ini pihak perusahaan maupun pemerintah daerah dalam hal ini instansi atau dinas terkait harus secepatnya, karena penurunan yang terjadi 30% sampai bahkan mungkin cenderung ke 50% akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di pedesaan. Nah, kami berharap, masyarakat berharap bahwa pihak perusahaan maupun instansi terkait segera melakukan komunikasi untuk melakukan upaya-upaya secara teknis bagaimana mencegah penyebaran hama yang kian meluas, karena bukan tidak mungkin akan terus menyebar sampai ke desa-desa tetangga, kecamatan tinggal atau tempat yang lain, sehingga betul-betul pertanggungjawaban ini benar-benar dilakukan bagi kepentingan masyarakat dan ekonomi Kabupaten Minahasa umumnya, Sulut khususnya. Oke, demikian saya Dani Biru melaporkan dari Desa Boyong Angatas. Sampai jumpa.